Alhamdulillah sahabat beriman yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya beruntung banget bisa datang ke Depok, ketemu salah satu rekan gitu ya. Ketemu dengan ya relasi yang alhamdulillah beliau ini nanti akan cerita banyak tentang masalah jodoh, bil khusus kenapa kok beliau ini, alasan apa gitu ya kok berkenan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, kira-kira kenapa? Nah, itu kita akan bahas insya Allah beberapa menit ke depannya bersama saya Awan Abdullah di channel Poligami Asik. Poligami Asik with Mas Awan Abdullah and family. Baik teman-teman semua dirahmati Allah, ceritanya Mbak Indah kan waktu itu kan hubungin saya gitu ya. Iya. Intinya berpetualang untuk mencari jodoh. Kan punya pengalaman masa lalu. Mbak Indah punya pengalaman masa lalu, akhirnya gagal di pernikahan kan gitu kan. Iya. Nah pertanyaannya, Mbak Indah kapok nggak sih? Nikah lagi gitu kapok nggak? Dulu kan pernah gagal gitu. Enggak sih, cuma ribet di ngurus berkasnya aja. Cuma sisanya mah enggak. Ribet ngurus berkas itu. Iya, sisanya mah enjoy aja gitu. Oh, namanya enjoy, juga enjoy. hidup kan harus dijalanin. Biasa gitu ya. Iya. Yang dulu maaf cerai mati atau cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup ya gitu. Iya. Kira-kira biar jadi pelajaran nih Iya. ke teman-teman sahabat beriman semua, kira-kira pelajarannya Mbak dulu Mbak pisah tuh kira-kira karena apa? Kurang komunikasi sih. Kurang komunikasi. Iya. KDRT nggak tuh kan sekarang lagi ramai tuh KDRT. KDRT sih enggak, Oh, dia enggak. enggak pernah mukul juga, ngomong kasar juga Enggak. pernah sama Oh, sekali. baik sebenarnya. Baik, cuma nggak kasar, nggak KDRT. iya, Terus? cuma sering ngelirik cewek lain. Aduh. Jadi repot. karena kurang komunikasi, mungkin dianya bosen gitu Oh kan. gitu ya. Ngelirik Tiba- cewek lain. Iya, Waktu tiba-tiba itu udah nggak- Mbak Indah nggak kepikir gitu untuk apa nyuruh dia poligami gitu? enggak. Oh enggak ya? Dia juga nggak ada tanda-tanda mau gitu atau gimana. Sebenarnya kalau dia bilang saya juga nggak masalah. Nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi karena dianya nggak bilang, Nah itu tahu-tahu sudah nggak ada gitu. dia menghilang. Tahu-tahu udah pindah, iya. Tahu-tahu Terus? udah pindah. Jadi saya ngurus berkas Ngurus berkas semuanya sendirian? sendiri. Iya. Di persidangan dia nggak datang. Nggak datang juga. Masya Akhirnya Allah. Loh dia tuh ninggalin goib. gitu, mencampakkan gitu aja. tiba-tiba Alam nyampakin goib. aja. Paling meninggal Mbak. Enggak. Enggak, masih hidup. Ibunya juga saya chatting masih ada. Masih ada. Lah, terus pulang lari ke kemana gitu? Pulang ke tempat asalnya. Oh, ke tempat asalnya gitu. Iya. Lah, Mbak Jauh dari- nggak coba ke orang tuanya gitu? Orang tuanya kan kerja. Nggak Kadang artinya kalau- nanyain gimana pertanggungjawabannya, kok saya ditinggal pergi gitu? Ibunya juga agak cuek sih. Kalau Oh. saya chatting juga, saya juga nggak tahu. Nggak peduli gitu? Kurang peduli. Ada masalah juga. apa kok nggak diselesaikan tahu-tahu gitu? Apa sebelumnya Iya. ada ribut-ribut dulu? Sebelumnya sih nggak ada ribut. Mungkin dia karena sayanya jarang ngomong gitu, jarang Oh. ngutarain kayak saya tuh misalkan Pendiam ya? Mbak Indah tuh pendiam. Jadi dianya kayaknya bosen juga. Oh iya, boring gitu bahasanya ya. Iya. Nah, terus tadi kan menarik nih, Mbak bilang sebenarnya kan dia kan selingkuh gitu ya. Kalau Iya. misalkan dia mau minta apa itu, minta nikah lagi pun nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Nah, Karena itu yang pertanyaan saya. Kok bisa? Nggak takut cemburu gitu. saya sih jarang cemburu karena kan saya juga anaknya gampang bosenan juga. Kalau di rumah sendiri pun saya juga bosen gitu. Oh, gitu. Iya. Anak dua aja tuh kayaknya aduh kok bosen Oh, gitu, gitu, dua. pengen nambah lagi. Pengennya tuh nambah tapi udah nggak ada soalnya. Nggak ada suaminya. Iya. Tuh, sahabat beriman ini siap tuh nambah lagi tuh. Nambah anak nih, pabriknya nggak ada tuh, bapaknya nggak ada. Nah, ceritanya Dua Mbak aja Indah ini gitu. udah semangat gitu ya, udah move on, pengen nikah lagi gitu ya. Iya. Dan jadi istri kedua, istri pertama, istri kedua, ketiga, empat tidak ada masalah gitu ya. Nggak masalah. Syaratnya apa tuh Mbak? Apanya? Ya calon imam yang dicari berikutnya nanti. Oh. Kan menakjubkan ya, Mbak Indah Bismillah lah, nggak apa istilahnya, nggak kapok gitu kan ya, nggak kapok, terus bisa move on, terus mau nikah lagi dan siap kok jadi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat nggak ada masalah gitu. Tapi ada syaratnya nggak buat calon suaminya nanti? Syaratnya sih di finansialnya. Oh, yang finansialnya. pertama. Yang kedua dia sayang sama orang tua. Sayang sama orang Kalau udah tua. sayang sama orang tua, insya Allah kan Gitu. baik. Kalau belum soalnya. sholat gimana? Mapan, sayang sama orang tua, lembut. Kalau tapi sholat belum itu kan saya belum tahu ya. Misalkan ketemu taruh seminggu 2 minggu kan saya nggak tahu dia ibadahnya gimana. Karena kan ibadah itu dia cari tahu. dari masing-masing. Kalau misalnya dapat Tahu. info gitu, nyari tahu ke orang terdekatnya. segala Kalau macam, bisa kayak ketahuan. gitu sih. Ketahuan ternyata dia nggak alhamdulillah. sholat itu gimana? Kalau nggak sholat mungkin mundur.
Bukan mungkin Mbak, harus mundur. Iya, yang pertama kan ibadah dulu baru. Betul, yang pertama kalau dia sama Allah aja takut, Iya. insya Allah dia nggak akan menyakiti orang gitu. Kalau sama Allah aja berani, ya sama kita manusia juga insya Allah dia lebih berani lagi. Nauzubillah ya. Iya. Nah terus gini Mbak, karena ini kan menarik nih untuk sahabat beriman semua, kan mereka tuh banyak yang gini loh, komentarnya gini, sambil diminum ya Mbak ya. Iya. Banyak yang komentar gini, mana ada sih perempuan yang mau dipoligami gitu kan. Nyatanya di depan saya nih sahabat beriman, ada gitu, siap untuk jadi istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 kan gak ada masalah. Yang penting dia bertanggung jawab gitu kan ya, yang penting bersikapnya adil, lembut, baik gitu kan. Iya. Baik, terus ini bayangan Mbak nih ya, nanti kepikir cemburu nggak? Enggak sih. Oh enggak gitu? Saya jarang cemburu orang. Oh orangnya nggak begitu cemburu? Justru biasanya orang yang sering kesel ke saya gitu, karena saya tuh kadang cuek? diem-diem gitu, kurang perhatian. Jadi saya juga sedang perbaiki diri. Tapi Mbak itu jadi pelajaran kan? Besok kalau nikah nggak mau diem-diem lagi kan? Iya, jadi harus sering ngomong gitu. Makanya saya belajar juga kan ke anak. Sering bicara, sering cerita. Cerita. Jadi jangan pendiam gitu ya. Itu rumah apa kuburan gitu kan? Kebanyakan diem dulu tuh. Jadi Insya Allah. pelajarannya di situ. Kebalikan saya tuh Mbak. Kalau saya tuh di rumah, aduh Masya Allah itu maunya rame. Kalau sepi itu justru satu stres gitu, maunya rame gitu. Kalau sepi diem nggak bisa. Sama istri-istri juga cerita gitu, ngobrol gitu, karena asiknya tuh di situ ya, ketika ngobrol. Terus anak yang paling gede umur berapa? Sekarang 3 tahun. 3 tahun ya, sama yang ini hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Tuh, itu sahabat beriman tuh. Jadi kalau ada yang misalnya nanti berniat dengan istrinya tuh udah kompak gitu ya Mbak ya. Misalnya ada yang mau jadi istri pertama, jadi istri pertama ya alhamdulillah. Kalau ada yang mau jadi istri kedua, ketiga, kan yang pertama mesti sama istri pertama oke dulu ya, kompak. Dan ini juga Mbak Indah gitu ya, harus harus taaruf dengan istri pertama ya. Iya. Jangan cuman percaya sama laki-laki yang bilang tenang, istri saya udah saya kondisikan lah gitu kan ya, nggak harus ketemu. Terus dia masrahin ke saya untuk nyari sendiri. Mbak jangan. Ini saran saya jangan. Tetap harus taaruf sama istri pertama juga, gitu ya. Bener-bener sampai welcome, sampai hangat, nah baru gitu ya. Nah ini informasinya bahwa beliau ini sekarang tinggal dengan 2 anaknya gitu ya, yang umurnya 3 tahun sama hampir 2 tahun. Iya. Terus itu Mbak ngurusnya gimana? Mbak kan kerja juga tuh. Sekarang kerja? Saya kerjanya di rumah. Oh kerja di rumah. Iya. Kerja di rumah itu punya bisnis online atau gimana? Iya, bisnis online. Oh alhamdulillah. Jualan bakso juga di rumah. Oh gitu. Iya, oh jadi enak ya kerja di rumah sambil ngasuh anak juga. Iya, jarang keluar saya juga. Jarang keluar. Pakai Gojek paling. Oh gitu ya. Iya, makanya waktu luangnya kalau pagi paling main sama gitu ya. anak-anak. Terus Mbak enggak, kalau misalnya nih ada yang tertarik nih setelah nonton video kita, terus beliau ini tertarik nih pingin ta'aruf gitu sama Mbak Indah gitu ya. Kira-kira nanti ini pertanyaan pentingnya, apakah Mbak Indah nanti mau diboyong apa enggak? Misalnya dia bukan orang Depok nih. Depok ini Jawa Barat kan? Ya. Nah, kira-kira Mbak kalau diboyong tuh mau nggak? Kalau diboyong misalkan dia orang Surabaya, orang Sulawesi, Kalimantan. Siap sih siap. Cuma saya jujur itu nggak bisa masak. Karena gitu. saya sering kerja, terus bidangnya itu kan komputer IT, jadi saya tuh kurang bisa masak. Jadi kalau misalkan diboyong gitu, kalau saya nggak bisa masak, tolong dimaklumin aja. Iya, karena saya kan. Terus yang di rumah tuh sekarang sama mama ya? Sama ibu, adik saya yang bungsu, sama kakak saya yang ada kakak juga. Iya, artinya kalau diboyong pun ada mereka gitu loh. Ada rame, ada Mbak juga di rumah. Oh ada Mbak juga. Iya. Artinya kan orang tua nggak sendirian gitu loh. Masih kecil kok, adik saya masih SMA kelas 2. Oh gitu. Oh adiknya masih kelas 2 ya? Iya, baru mau kuliah, baru tapi kan artinya gede gitu loh. Iya. Sudah gede termasuknya, sudah bisa nemenin orang tua gitu kan. Iya. Dia yang jago masak. Oh gitu ya. Tuh ya kalau saya pergi nggak masalah sebenarnya. Ceritanya Mbak Indah ini yang bikin kurang pedenya cuma masalah masaknya. Tapi mau belajar nggak kira-kira? Belajar sih mau. Ya? Udah lumayan bisa sih sekarang gitu. Kan karena anak-anak juga kadang makannya sama saya juga. Minta makannya gitu. Gitu. Ya baik sahabat beriman ini rahmat Allah. Ini ya buat yang mau nikah, yang mau menjadikan Mbak Indah ini sebagai permaisuri di rumahnya, baik sebagai istri pertama, kedua, ketiga, jangan lupa belajar dulu nih, dijemput jodoh nih, kebaca ya. Nah, belajar dulu. Di sana kan saya ngasih materi-materi itu. Mbak Indah udah khatam belum materi dari saya tuh? Udah selesai? Udah pernah ngatamin waktu itu. Oh gitu ya? Iya, yang di Telegramnya juga, iya. Bukunya? Sudah? Saya punya kok, iya. Yang Kitabul Jomblo?
Ya, kitab jomblo. Kitab jomblo itu, oh sudah punya? Di Kuliah pranikah komplit itu? Iya, dibaca sama mbak saya di rumah Oh sekarang. gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya itu jadi panduan kan? Iya, dia juga berumah katanya tangga. bentar lagi mau nikah. Oh juga. gitu. Nah gitu. Mbak Indah ini ngomong anak ke? Kedua, Oh anak kedua. Gitu Iya. ya. Sama orang tua tapi nggak masalah ya untuk poligami? enggak masalah. Diizinkan? Diizinkan. Ayah saya juga lagi di Riau sekarang, enggak masalah. Oh, orang tua dirinya juga nggak ada masalah. Asalkan finansialnya mampu. Gitu ya. Finansial cukup, terus secara Ibadahnya juga. ibadah bagus ya, Iya. agama bagus. Oke, sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini karena sudah masuk zuhur. Nah, nanti kalau yang butuh informasi lebih lanjut tentang siapakah Mbak Indah, wanita solihah dari Depok yang siap insya Allah jadi istri pertama, alhamdulillah. Tapi kedua, ketiga, keempat pun tak masalah, gitu kan Mbak? Iya. Dan orang tua juga insya Allah nggak ada masalah. Beliau welcome, punya anak dua dan insya Allah kalau ada yang mau menjadikan beliau mulia dengan pernikahan, alhamdulillah nanti bisa hubungi kami ya, admin dari channel Poligami Asyik. Itu aja Mbak Indah, makasih banget ngobrol-ngobrolnya Mbak Indah. Sebentar Makasih, tapi buat saya dan buat teman-teman sahabat beriman yang yang lagi nyari-nyari adik madu kan banyak banget. Bahkan istri-istri itu banyak loh Mbak. Hubungin saya, isi pertama nyari adik madu tuh banyak banget. Oh, Nah, ya mudah-mudahan nanti iya. cocok lah insya Allah. Gitu ya Mbak ya. Amin. Baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.